Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jangan bermalas-malasan ya di rumah ya. Jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam mata pelajaran prakarya. Dan kalian sudah memasuki bab kerajinan bahan keras. Minggu yang lalu kalian sudah menyelesaikan PTS, yaitu mengenai pengolahan masakan, pengolahan makanan. Dan sekarang kita memasuki bab baru, yaitu bab 1. Coba kalian buka di buku pelajaran dan siapkan buku tulisnya. Di buku pelajaran bab 1 tentang kerajinan bahan keras. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak lihat di sini banyak sekali gambar tentang kerajinan bahan keras. Yang pertama itu ada tas. Tas terbuat dari rotan, terus ada bisa juga tas terbuat dari logam, ada juga yang bisa dibuat dari kaleng, juga bisa diukir gitu. Terus ini ada ukiran kayu, ada lukisan di kaca. Nah, seperti itu. Terus ada topeng dari kayu, ada bambu dibuat lampu, terus dibor seperti itu ya. Nah, ini ada cincin atau hiasan dari permata batu akik. Ini ada pecahan kaca dibuat dari lampu. Ini ada gerabah terbuat dari bambu. Nah, itu contoh kerajinan. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu. Misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. Nah, 4.1 jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu. Misalnya ada ranting, papan, dan balok, bambu atau rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, materinya adalah prinsip kerajinan bahan keras, alam, kayu, bambu, dan rotan. Dan jenis, sifat, karakteristik bahan keras alam, kayu, bambu, dan rotan. Nah, tujuannya adalah menguraikan prinsip kerajinan bahan keras alam, kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua, menguraikan jenis, sifat, karakteristik bahan keras alam, kayu, bambu, dan rotan. Selain bahan keras alam, kita juga akan mempelajari apa itu sih bahan keras buatan. Nah, apa itu kerajinan? Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Itu dinamakan kerajinan. Nah, kerajinan bahan keras adalah suatu karya seni dengan bahan dasar bahan keras. Sudah terlihat jika bahan keras itu berarti bahan dasarnya juga bahan keras. Selanjutnya, nah bahan keras itu ada dua macam, yaitu dari alam atau alami dan juga buatan. Nah, bahan keras alam yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan,
bumi maupun perairan Indonesia. Nah, bahan keras buatan yaitu bahan yang diolah dan dicampur bahan tertentu sehingga menjadi keras, memiliki sifat kuat, serta tahan lama. Nah, bahan keras alami ini ciri-cirinya biasanya terdapat di alam. Nah, dan organik. Sangat mudah didapat di sekitar lingkungan kalian tinggal ya, seperti bambu. Nah, ini bahan dasar alam. Ada bambu, cangkang, ada kerang, ada kayu, ada biji-bijian. Nah, itu contoh bahan yang didapat dari alam. Nah, bahan keras alam, kayu, terdiri dari berbagai macam jenis, di antaranya ada mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, kelapa, lame, albasisa, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama dan dapat dibentuk dengan ukir. Ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, adapun yang berat seperti jati. Selain dapat memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Nah, itu karakteristiknya kayu. Jika bambu itu batangnya kuat, namun terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga ukuran 1 cm sampai 20 cm. Hingga dapat dibuat sebagai wadah kerajinan. 3. Memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Itu karakteristik bambu. Jika rotan, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan dimanfaatkan sebagai kerajinan, ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah senti sampai 1 senti, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. 3. Memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. 4. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit. Sedangkan panjangnya selalu bertambah. Nah, itu rotan. Contoh kerajinan bahan alam, lihat di sini. Ada apa aja ini? Ada miniatur dari kayu, mobil-mobilan. Ini adalah bambu, dibuat lampu, ada rotan, ada hiasan ikan dari batu. Terus ini ada lukisan dari bahan dasar biji-bijian, ada cangkang telur, ada batok. Nah, dibuat seperti ini. Ada rotan, dibuat keranjang, tas. Ada batu, dibuat seperti telapak kaki orang. Nah, itu alam, anak-anak. Nah, bahan keras buatan, ciri-cirinya dibuat oleh manusia atau olahan manusia anorganik. Contoh bahan keras buatan, ada logam, besi, pecahan kaca, kaleng. Nah, ya, itu. Bahan keras buatan, ciri-cirinya kaca, wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Bahan kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. B. Logam. Logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang
perak, emas, dan ada yang kemerahan, kecoklatan. Dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi, ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisnya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Nah, ini contoh kerajinan keras buatan. Ada lukisan kaca, ini dari gelas kaca itu dilukis. Terus ini ada kaca juga dilukis, biasanya dibuat di jendela itu seperti itu. Ada kaleng, ini dari kaleng, buat namanya apa ya? Kaleng kerupuk. Nah, ini ada teko seperti itu. Ini ada ukiran kaca, ini namanya yang atas ini ukiran kaca. Seperti ukiran ya. Tapi ini juga dilukis seperti itu ya anak-anak. Nah, kalian sambil perhatikan buku kalian. Banyak sekali macamnya. Nah, prinsip kerajinan bahan keras. Nah, ada yang pertama adalah keunikan bahan keras itu sendiri. Kenapa keunikan? Keunikan itu menambah daya tarik dari produk kerajinan bahan keras yang dibuat. Seperti kayu. Kayu ini ada serat-seratnya. Nah, serat ini menambah keunikan atau daya tarik tersendiri bagi produk kerajinan tersebut. Nah, prinsip keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat dipilah sebagai berikut. Nah, produk dengan nilai fungsional. Fungsional itu berarti produk kerajinan tersebut memiliki fungsi. Contohnya apa, anak-anak? Kursi. Kursi itu sebagai apa fungsinya? Tempat duduk. Nah, itu ya anak-anak. Nah, produk dengan nilai informasi. Nah, berarti produk itu memberikan informasi. Produk dengan nilai simbolik, selanjutnya ya. Simbol, berarti produk itu memberikan simbol tertentu. Yang terakhir ada produk dengan nilai prestis atau wibawa. Ya, itu anak-anak. Nah, ini adalah tampah ya, kerajinan keranjang buah atau bisa juga tampah juga sebenarnya bisa, tapi ini lebih ke keranjang buah. Kerajinan keranjang buah dari bambu dengan nilai fungsional karena memiliki fungsi untuk tempat buah. Terus ada juga kalau tampah itu memiliki fungsional untuk menaruh berbagai makanan, juga bisa untuk macam-macam lah seperti itu. Ini tampah atau keranjang buah terbuat dari anyaman bambu. Nah, selanjutnya ada kerajinan gantungan kunci dari karet dengan nilai informatif. Nah, informatif ya anak-anak, kerajinan gantungan kunci dari karet dengan nilai informatif. Misalnya ini, gantungan kunci itu memberikan informasi, ini adalah grup sepak bola seperti itu, dari mana, Arsenal, terus dan lain-lain ya, ini ya sebagai informasi, memberikan informasi seperti itu. Terus ada kerajinan relief batu pada dinding Candi Borobudur yang menceritakan kehidupan pada zaman Kertanegara dengan nilai simbolik. Nah, itu sebagai simbol. Yang terakhir ada kerajinan tas kulit dengan nilai prestis. Tas yang terbuat dari kulit biasanya memiliki kewibawaan. Seperti itu ya.